Sore teman-teman semua, selamat datang di kelas hari ini. 大家都在哪儿？teman-teman pada posisinya di mana? 然后已经在家呢，还是还在公司呢？大家用餐了吗？Ya, sambil teman-teman merespon saya di kolom chat, sambil saya share dulu ya bahan kita hari ini. Sudah muncul ya. Baik. Em, 我看一下大家给我写了什么呀？coba ya, saya lihat teman-teman sudah tulis apa di kolom chat. Hari ini teman-teman yang sudah hadir ada Ibu Deborah, 下午好老师班长同学们下午好. Oke, ketikannya kalau sudah benar mungkin saya tidak revisi ya, jadi biar lebih cepat. Terus ada Frankie juga yang sudah hadir ya. Eh, Kemudian ada Bu Meiska, ada Bu Citra ya, 听清楚了, oke. Terus ada Ibu Lina. Ibu Lina untuk kalimat boleh di-post di program menjawab ya. Ha-ah. Jadi karena Jumat kita fokus untuk ke materi buku. Jadi yang ini mungkin saya nggak bacain. Ibu nanti kopas lagi di program menjawab hari Rabu ya. Oke ya. Terus oke Ibu saya cali ya. Baik di rumah. Terus ada Ibu Ineke juga yang sudah hadir ya. Di rumah juga saya cali. Baik. Terus ada Ibu Yenti juga yang sudah hadir. Ada Ibu Yunita juga ya. 下午好，老师。刚到家。哦，边吃边上课。我用餐了，谢谢啊，sudah apa di rumah ya, sudah sambil makan sambil ikut kelas ya, baik. Terus ada Xiaomi, mungkin ini lupa ganti eh, nama ya, nggak apa-apa. Tulisannya juga sudah benar, ada Bu Nani juga ya yang di rumah. Baik, 好，谢谢大家的反应. Terima kasih untuk responnya. Ada Ibu Katarina ya, ini baru masuk chattingannya, Ibu baru makan malam katanya ya. Oke, baik. 下午好. Selamat sore. 我们看一下我们的课文. Kita langsung lihat ke bahan materi kita. Teman-teman, terakhir kita sampai di grammar ya. 对吗？我们到了语法，kita sampai di grammar. 大家可以看一下吗？Kalau berdasarkan coretan saya, berarti yang bagian pertama itu sudah selesai. Benar ya? Jadi sedikit mereview sebelum kita masuk ke bagian 2. Oke, halaman 14 ya. Baik, sesuai coretan saya berarti. Oke, baik. Bagi teman-teman yang nanti mau latihan baca boleh tunjuk tangan ya. Nanti saya akan minta tolong baca untuk eh, halaman 14 gitu ya. Untuk kalimat-kalimat yang ada di grammar. Sambil kita review sedikit, jadi banyak sekali mungkin teman-teman ya, eh, kalau udah mulai mengenal kalimat bahasa Mandarin, pasti ketemu partikel ya. Kita ada beberapa kali bahas partikel-partikel, di mana partikel yang dimaksud itu eh, dia itu tidak bisa diartikan. Cuman dia itu penting dimasukin ke dalam kalimat gitu teman-teman ya. Jadi kalau diartikan kayaknya nggak ada beda ya loh ketika nggak pakai partikel ini. Nggak ada. Cuman format kalimatnya, posisi kata benda, kata kerjanya itu langsung berubah gitu ya. Nah, kali ini kita mengenal satu partikel yang di bahasa Indonesia juga nggak ada, tapi di bahasa Mandarin itu ada gitu ya. Kalau apalagi kalau misalnya teman-teman sudah melihat banyak sekali kalimat bahasa Mandarin itu ada gitu ya, yaitu ce. Jadi pertama kita bahas dulu lingkup ce. Yang paling basic adalah dia digunakan untuk menyatakan sebuah kondisi di mana orang tersebut gitu ya, dia diam gitu. Tidak diam tuh maksudnya gini, dia melakukan action itu dan diam, tidak berpindah-pindah tempat, tidak bergerak-gerak ya. Nah, terus itu pertama. Kalau teman-teman lihat dari bagian pertama yang kita bahas. Contohnya misalnya 他坐着. Berarti misalnya contoh gini, teman-teman tanya saya, 老师
"Panjang在哪儿?" gitu ya. Mungkin saya bareng Panjang, tapi, Panjang duduk di sebelah sana, terus teman-teman lagi mau cari Panjang, teman-teman tanya saya, "老师班长在哪儿?" "Oh, 他在那边坐着." Jadi dia duduk di sana. Teman-teman berasa nggak ketika saya translate tuh "ce"-nya nggak ditranslate, tapi kalau ngomong tuh perlu gitu ya. "他在那儿坐." Boleh nggak? Boleh. Tapi, maksudnya gini, cara ngomongnya itu kalau di orang China itu merasa, oke, ada sesuatu yang kurang. Nah, yaitu partikel ya. Jadi, teman-teman pertama itu ya, jadi si Pancang itu duduk di sana, dia tidak berpindah-pindah tempat ya. 他在那儿坐着. Jadi saya mau kasih tahu, oh si Pancang tuh di sana tuh, duduk di situ, gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua, tentang cuaca ya. Jadi saya mungkin juga meng-highlight beberapa, kata kerja yang sering dia pakai "ce" gitu ya. Nah, beberapa ini yang saya highlight supaya teman-teman tahu, oh ya sudahlah saya fokus sama yang, Laoshi bahas nih. Sampai benar-benar fasih, baru teman-teman boleh memodifikasi, ya. Jadi kalau tahapan basic, menurut saya jangan dimodif terlalu jauh gitu ya. Heeh. Nah, terus yang kedua cuaca, mungkin teman-teman bisa lihat lingkaran saya nomor 8. Mungkin teman-teman bilang, "Kalau kalau, kalimat nomor 8 tuh saya nggak pakai "ce" juga boleh kan?" Boleh, kalau nomor 8 tuh boleh. Cuman kalau dia nggak pakai "ce", itu dia cuman kalimat berita biasa. Kayak, "Oh, saya mau kasih tahu bahwa dia memakai sebuah kemeja warna biru." Itu toh. Tapi kalau misalnya tujuannya adalah untuk menekankan, makanya partikel itu ada fungsi menekankan, memperjelas. Oh, saya mau kasih tahu nih ciri-ciri. Misal contoh hari ini profesornya itu, eee, dia ciri-cirinya pakai apa gitu. 他穿着一件黑色的衬衫. Misalnya profesornya itu dia pakai kemeja warna apa? Warna hitam. Sedangkan kita peserta nih semua baju putih. Jadi kelihatan banget kan, maksudnya, oh iya dia profesor. Cuman ketika saya mau minta tolong misalnya penerima tamu tuh dia harus tahu bahwa ciri-cirinya nih. Jadi di situ saya menekankan bahwa tolong ya perhatikan bahwa si profesor itu memakai bla 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 gitu. Itu fungsi, kesimpulan dari bagian pertama dulu, kayak gitu teman-teman ya. Terus, berikutnya kalau teman-teman mau lihat lagi kalimat nomor 9 dan 10 sama. Di situ ada penekanan bahwa tolong kamu tidak bergerak-gerak, diem, makanya nyambung kan, oce itu untuk, apa, kondisi kata kerja yang tidak bergerak-gerak, tidak pindah-pindah tempat, makanya disebut statif. Nah, di mana kita mau nekanin sama orang ini, "Tolong kamu jangan pindah-pindah tempat karena apa?" Gitu. Contoh ya, kayak misalnya bandara tuh gede banget ya, jangan pindah-pindah nanti sulit, kayak gitu. Terus, "Tolong nih liatin bagasi saya karena kalau nggak diliatin takutnya sorry ya diambil orang," segala macam, kayak gitu ya. Jadi, ini kesimpulan dari bagian pertama. Jadi maksud saya, teman-teman poin-poinnya itu dulu. Sampai teman-teman paham, oh oke ya dia digunakan di sini konteksnya ini. Makanya bahasa Mandarin itu sangat konteks. Teman-teman tanya saya satu kosakata, kadang-kadang saya tanya, konteksnya ini kalimatnya seperti apa? Karena bisa jadi artinya berbeda. Mungkin teman-teman pernah ngalamin juga kayak gitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke grammar yang kedua. Ya, saking sering banyak banget yang bertanya tentang "ce" ini artinya apa, penggunanya apa, sehingga saya masukin ke dalam bahan kita bagian grammar, gitu ya. Semoga bisa membantu teman-teman memiliki pemahaman lebih tentang "ce" itu seperti apa. Oke, kalau gitu, eee, 我想请同学们帮我念一下. Saya mau minta tolong teman-teman bantu saya baca ya, kalimat di bagian kedua. Ibu Maiska yang sudah tunjuk tangan boleh. 您好。您好，老师。好，您好，请帮我念一下第一个句子和第二个句子，kalimat pertama dan kedua ya Bu ya, silakan. 好，谢谢。江上有一幅山水画，山水画，画empat. 山水画，Iya, ada empat ya, 画. Oke, terus yang kedua, 江上画着一幅山水画。谢谢, sudah bagus yang lainnya ya. 好，谢谢谢谢老师。Ibu Maiska, 不客气，再见. Saya lanjut, saya tutup dulu. Nah, kita lihat dulu ya contoh pertama dan kedua. Jadi
Si ce itu juga bisa formatnya seperti yang teman-teman lihat. Ada format grammar yang saya ringkasin, di mana ada lokasi, terus ditambahkan kata kerja, habis itu tambah ce, tambah, habis itu baru tambah noun, tambah kata benda. Jadi teman-teman kalau satu kesimpulan adalah si ce itu partikel yang ditaruh di belakang kata kerja, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat formatnya yang berbeda. Contoh, tadi udah dibacain sama Bu Maiska. 墙上有一幅山水画. Ini kalimat, sorry. Ini kalimat itu udah biasa, bener gak? Maksudnya biasa itu kita tahu, oh ya, di eh, dinding ada yo, ya ada sebuah ifu, ini adalah kata bilangan untuk lukisan. Ifu shan shui hua. Shan shui itu adalah alam. Teman-teman lihat shan gunung, shui-nya air. Jadi shan shui itu satu kesatuan artinya pemandangan alam, ya. Jadi 墙上有一幅山水画. Nah, begitu kita udah belajar kalimat basic kayak gini, kita bilang, oke loh, sekarang di kalimat ini saya mau tambahkan kata kerja. Jadi syarat-syaratnya adalah ini teman-teman. Ada lokasi, terus mau ada kata kerja, makanya dia tambahin ce. Untuk melukiskan kepada yang dengar bahwa tergantung ada sesuatu di sana, tapi dengan kata kerja. Kalau tadi cuma pakai ada doang gitu ya. Nah, sekarang si adanya itu, keberadaan ada itu kita ganti dengan kata kerja. Itu maksudnya ya. 墙上挂着一幅山水画. 墙上挂. Ini kata kerja, tambahin ce. Habis itu yang lainnya sama. 一幅山水画 ini noun, kata benda. Ya, begitu juga contoh kalimat berikutnya 3 dan 4. Kita coba minta tolong dibaca. Hmm, Vina ya, ini nama baru ya. Nin hao, Ibu Vina. 您好，老师。Oke, 帮我念一下第3和第4. Boleh bantu saya baca 3 dan 4? 好，桌着有一大班炒面。Oke, 桌 pronunciation-nya ya. Jadi sedikit ya. P baca PH, terus CH juga pakai angin. Jadi 桌子有一大盘炒面. Boleh sekali lagi? 桌着有一大盘炒面。Oke, sudah bagus ya. Oke, yang keempat. 桌着一大盘炒面。Ya, 放那么 ada 4. 放着一大盘炒面. Boleh sekali lagi? 桌子. 桌着放着一大盘炒面。好，谢谢你. Vina kelas berapa? Atau masih kuliah? masih kuliah, Oh, 老师。masih kuliah. 好，谢对呀，谢你，谢谢啊，谢谢。sudah bagus ya. 再见。谢谢老师。Oke, 不客气. Saya mute kembali ya. Baik, kita lanjut. 桌子有一大盘炒面. Nah, ini maksud saya kalau ada yo, boleh nggak老师 saya mau variasi kalimat saya tambahin kata kerja boleh. Tapi dia perlu ada ce, kayak gitu ya. 桌子放着一大盘炒面. 一大盘 itu sepiring besar gitu ya, 炒面, mie goreng. Ifu itu adalah kata bilangan Bu, sebuah untuk kata bilangan sebuah untuk lukisan. Ifu. Kayak misalnya contoh kita ada kata bilangan apa ya? Ipei segelas, ipao sebungkus. Nah, kalau ifu itu untuk hua. Hua ini adalah lukisan. Ya, sampai di sini cukup jelas Bu Lina? Ya, jadi ifu ini adalah kata bilangan. Nah, untuk bahasa Mandarin itu apa namanya? Kata bilangan untuk benda-benda tertentu itu berbeda. Contoh ini juga kata bilangan pan, ipan itu sepiring. Terus tadi yang saya kasih contoh segelas, sebungkus, seperti itu. Cukup jelas? Kalau jelas, sebelum saya lanjut ke bagian ketiga, saya mau minta satu orang volunteer unmute untuk bikin kalimat pakai format ini. Ada lokasi, terus tambahin verb, tambahin ce, tambahin noun. Kalau teman-teman mau bikin dulu kalimat yang model biasa tanpa ce boleh, kemudian diubah gitu ya. Silakan saya sambil lihat dulu ke yang tunjuk tangan. Hmm, oke.
Ibu Lilian boleh? Nin hao, Ibu. 您好，老师。Mm-mm. Silakan. 呃，Saya minta kalimat contoh untuk format grammar dari yang kedua ini. 嗯，左侧有一杯水，Oke. 桌子有一杯水. Oke, bagus. Terus, kalau misalnya kita mau ada ce-nya gimana? 左侧桌子，放着一 OK，杯水。好，放着一杯水。Udah benar, Bu, tinggal dilatih gitu ya. 一杯水, segelas air. Jadi tinggal dilatih terus diganti-ganti. Ya, ini udah bagus untuk pemula, teman-teman. Saya minta tidak usah dimodif terlalu bagaimana, tapi kayak gini aja. Tinggal melatih kosakata, masukin jadi banyak variasi kalimat ya. Sisi Ibu Lilian, 再见. 谢谢老师，再见。Bukan, Ci, sudah bagus banget ya. Ini maksud saya yang teman-teman latih di rumah. Kalau misalnya teman-teman lagi bisa, tuh ditulis. Terus misalnya contoh, Lausnya saya bisa loh ganti-ganti sampai misalnya 10 kalimat. Itu kalau latih terus konsisten, saya rasa bisa ngomong gitu. Itu sih sebenarnya rahasia ngomong ya. Jadi rahasia ngomong tuh sebenarnya bukan cuma ada teman ngomong, push. Tapi teman-teman latih ini dulu sampai kita bilang basic. Kalau teman-teman belajar kungfu gitu ya, basic kungfunya sampai bagus dulu. Begitu nanti ya ada kesempatan ketemu teman ngomong, itu bisa keluar. Justru kalau sekarang ketemu teman ngomong, kira-kira teman-teman bisa keluarin nggak? Kan masih belum banyak kan tumpukannya itu. Ya, jadi saya berharap kayak gini nih. Teman-teman kalau latihan di rumah ada waktu, latihannya kayak gitu aja. Nggak terlalu yang harus gimana-gimana, tapi tinggal ganti-ganti sampai menghafal kosakata gitu ya. Oke, em, kalau gitu saya minta tolong eh, ditranslate satu kalimat. Ya, pakai format ini, pakai format nomor 2 ya. Em, Sebelum saya unmute, saya lempar dulu ke forum ya. Jadi teman-teman sambil bisa siap-siap, nggak dadakan. Misalnya di dalam lemari tergantung sebuah sweater. Di dalam lemari, lemari baju itu adalah ikwe. Mungkin teman-teman belum dapat kosakata, saya kasih ya. Lemari baju itu ikwe. Kue itu lemari, i itu baju ya. Di dalam lemari baju tergantung, artinya ada gitu ya. Tergantung sebuah eh sweater ya tadi ya, sweater. Sweater sudah tahu bahasa Mandarinnya apa? Mau i, mau i itu sweater ya. Tuh, mau i. Nah, teman-teman cukup perlu cari kata satuan bilangan untuk mau i apa? Karena dipakai sebuah gitu ya. Nah, silakan. eh Saya akan unmute teman-teman yang masih tunjuk tangan sambil saya cari tempat kosong dulu. Hmm, oke, kayaknya nggak ada tempat kosong. Kalau gitu saya share satu lagi ya, biar lebih enak nanti kalau misalnya saya mau modif. Oke, coba saya lihat ya teman-teman yang masih tunjuk tangan. Coba Ibu Helena. Nin hao, Ibu. 你好，老师。Oke, silakan kalimatnya, Cing. Kalimat yang saya bikin ya, 老师. Yang tadi Atau ditranslate. Ya, yang tadi saya barusan yang ngomong. yang itu sweater ya. Ya, betul. 衣盔挂着一条毛衣，衣柜 di dalam, 衣柜里对，挂着衣柜里衣柜挂里着挂着一套毛衣。一毛衣 itu pakai 件 Bu, baju. Oh, ijen. Ya, Oke. 一件. Ijen. Yang lain udah benar ya. 一件 Ijen. 毛 Ijen 衣，毛衣。很好，谢毛衣。谢，sudah benar 好，ya. 谢谢老师 Oke, Ibu 也，Helena, 不客气，谢谢。很棒. Oke, nah sekarang saya mau minta tolong lagi dari kalimat ini, tolong bantu di
lengkapi. Saya mau tambahkan si Maui warna merah. Oke? Ya, jadi udah bisa kalimat ini, saya mau bikin variasi kalimat si Maui-nya ditambahkan ada warna merahnya. Ya, tolong bantu saya, Ibu Nani. Nin hao. Oke, suaranya belum kedengaran, Bu. Nin hao. Oke, saya masih belum mendengar suara. Mungkin sinyal ya, Bu. Coba kita tunggu ya beberapa saat. Ya, Bu Nani, Nin hao. Oh, suaranya kecil banget, Bu. Ada dengar tapi sayup-sayup. Ya, teman-teman yang lain gimana? Kedengaran nggak? Atau device saya nih? Bu Nani mungkin pakai apa ya? Pakai loudspeaker atau apa gitu? Atau pakai handsfree mungkin? Nin hao. Enggak kedengaran sama sekali. Iya, kecil banget, Bu. Kecil ya? Oke, saya pikir device-nya saya. Ibu pakai apa ya? Mungkin boleh dideketin ke device-nya kita, karena nggak kedengaran, Bu. Coba Ibu tes lagi. Ini udah lumayan. Ya, Nin hao Ibu. Silakan saya mau tambahkan warna merah untuk sweaternya. Kira-kira kalimatnya gimana? 衣柜里挂着一件黄毛衣， Oh, 红色 ya, 红色的. 红毛衣 红色的 boleh ya. Kalau boleh lengkap misalnya sorry ini kecil banget ya. 红色的毛衣. Tapi susunannya Bu Nani sudah benar ya. 红毛衣 boleh, 红色的毛衣 juga boleh. Kalau dari Bu Nani, 红毛衣. Oke, 谢谢 Bu Nani. 再老见. 师 Ya, 就是 不客气. Suaranya agak kecil ya. Mungkin nanti bisa coba eh, di apa? Dicoba di setting ya. Karena nanti kalau baca tuh nggak gitu kedengaran. Oke. 衣柜里挂着一件红色的毛衣. Oke. Coba saya lihat ya yang chatting 一件 红nya pakai HONG. Ya, 红色的毛衣. 衣柜 betul. Sorry ya. Kue ada 4 betul. 谢谢. Terima kasih Bu Lina ya. Nah, sebentar saya lihat kosakata tadi saya tulisnya. Oh iya benar. Ya, jadi tolong bantu ya. Kadang-kadang saya ngomong fokusnya udah nggak ini karena bukan dihafalin ya, teman-teman tahu. Jadi saya ngucapin dulu baru saya kasih tanda ya. 衣柜里挂着一件红色的毛衣. Yang tadi bantu jawab ada Ibu Suryani di kolom chat. Sudah benar ya. Terus ada Bu Meiska juga. 挂着一件毛衣. Oke, sudah benar. Kalimatnya boleh diulang lagi kah? Oh, sorry. Frankie, baru baca ke chat ya. Yang tadi ya. Ya, sudah diulang-ulang ya. Sorry ya. Terus, oke. Ya, sudah semua. Berarti sudah benar. Oke, 很好. Nah, maksud saya kalau teman-teman latihan di rumah sama, udah terasa begini, coba ya saya modif tambahin dikit, tambahin kayak gini. Jadi lama-lama itu terbiasa, 红色的毛衣, huang se de misalnya ya, mobil warna kuning, huang itu kuning, gitu ya. Oke, kalau ini nggak masalah, kita balik ke format ketiga. Format ketiga, eh, ada 2 kata kerja di dalam satu kalimat dan harus syaratnya adalah kata kerja satunya itu adalah statif, satunya ada lagi aktif. Baru bisa pakai ce. Itu maksud saya ya. Jadi teman-teman coba lihat contoh di bawah. Saya sambil minta teman-teman yang masih tunjuk tangan untuk bantu baca. Frankie ya. Oke, Nin hao. 晚上好，老师。 Ya, 晚上好. Boleh bantu saya baca kalimat pertama. 他们站着聊天，他们站着聊天 sama yang kedua boleh. 孩子 孩子躺着玩手机。ya, 孩子躺着玩手机. 谢谢 Frankie, 很好. 谢谢老师。 不客气, 再见. Nah, kita lihat yuk. Jadi, teman-teman kalau lagi mau bikin kalimat yang
satunya itu diam, yang satunya itu bergerak, ada action atau movement, maka teman-teman boleh pakai ce untuk menggabungkan kedua kata kerja itu. Nah, kalau teman-teman masih ingat, ketika keduanya bergerak, itu nggak bisa pakai ce, dan cuma bisa pakai satu kata kerja. Kalau teman-teman masih ingat, dulu ada beberapa contoh kalimat saya bilang, oh kata kerjanya itu nggak boleh double, ya, di sesi-sesi yang kita bikin kalimat. Nah, sekarang ini, oh bisa ya Laushu, bisa. Yang penting syaratnya yang tadi saya lingkari. Satunya statif, satunya aktif. Terus di tengahnya dipakein ce. Ya, contoh, 他们站着聊天，老师站着说话。站着itu benar-benar berdiri diam, nggak ngapa-ngapain, terus berbicara. Kalau berbicara itu dia ada pergerakan, mulutnya segala macam gitu maksudnya. Ya, 聊天 tuh ngobrol santai. Nah, kemudian yang kedua, 孩子躺着玩手机。躺itu benar-benar diam, teman-teman ya, nggak ngapa-ngapain, berbaring doang, eh main handphone. Jadi sambil berbaring, sambil main handphone. Dulu kita punya satu kata sambung untuk kata kerja, kata kerja. Masih ingat nggak? Tadi kayaknya dipakai sama Yunita juga. Ipien, betul. Ipien. Nah, ipien itu biasanya untuk kata kerja sambil-sambil, tapi biasanya dua-duanya itu adalah active verb. Active verb. Jadi maksudnya adalah kata kerja yang memang ada pergerakan. Contoh, 一边吃饭, 一边上课. 上课 itu apa? Sambil dengerin laoshi, sambil merespon. 一边. Nah, kalau ini satunya diem, satunya lagi bergerak. Jadi kita ada format kalimat seperti ini. Terus yang ketiga, saya minta tolong dibaca. Hmm, hmm, tadi siapa ya yang belum ya? Oke, Ibu Deborah. Nin hao, Ibu. 呀，老师好， Oke, silakan dibaca yang ketiga. 妹妹微笑，妹妹微笑着说 Ya, 不 妹妹微笑着说, 不客气， ya, 不客气 ya. Ke-nya karena 4, jadi punya jadi berubah jadi 2. 不客气. Boleh sekali lagi, Bu? 妹妹微笑着说不客气. 妹妹微笑不客气。Ya, 微笑着说不客气. 谢谢 Ibu Deborah. 再见. 再见。 Oke, saya mute kembali. Nah, jadi sama ya, 微笑着说, 说-nya yang ada pergerakan gitu ya. Terus ngomongnya, oh jangan sungkan, 不客气, 微笑着说. Teman-teman yang kayak gini, verb 1, verb 2 di tengahnya ce itu memang nggak banyak. Nggak banyak. Bukan semua kata kerja, 不是 ya, tidak banyak. Karena apa namanya, terbatas gitu ya, terbatas maksudnya static verb itu nggak banyak. Yang benar-benar kalau kita lihat kondisinya itu diem gitu, nggak. Ibaratnya gini, kita itu tanpa pikir pun bisa begitu, alam bawah sadar ya. Contoh, 微笑着说. Kalau udah biasa senyum sambil berkata kan nggak dipikirin ya, saya senyumnya gitu gimana, nggak ada ya, kayak gitu kira-kira. Jadi ada semacam kata kerja yang memang udah biasa dilakukan itu ya. 微笑着说不客气. Oke, satu contoh kalimat di bagian ketiga ya. Saya minta tolong volunteer yang masih tunjuk tangan. Hmm, yang belum ya. Oke, oke, Dokter Evelyn ya. Nin hao. 您好，老师。 Oke, silakan satu contoh untuk format yang ketiga. 嗯， Mm-mm. 哦 Silakan. 啊，妈妈微笑着说没 Oh, 关系。 oke, Mama 微笑着说没关系, boleh. Ada nggak contoh kata kerja yang lain mungkin? Atau sambil dipikirin dulu ya, nggak apa-apa ya. Ada kepikiran mungkin? Mama 微笑着说, tadi apa? 没关系 ya, 没关系, nggak apa-apa. Itu udah benar ya. Terus ada lagi nggak? Sebenarnya gini, boleh contek juga kata kerja yang di bagian pertama, gitu. Karena udah kelihatan nih, oh kayaknya kata kerja gini ya, yang pakai ce, gitu. Ya teman-teman ya, jadi boleh kopas.
Ya, mungkin Dokter Evelyn mau coba lagi. Coba lihat ke atas. Ada kosakata apa ya yang pakai ce gitu. Oke, ada kepikiran atau belum? 没有了， Oh, belum ya? Nggak apa-apa. 没关系ya. 谢谢你，谢谢，谢谢老师。不客气，nggak apa-apa. Oke, coba saya lihat ya, teman-teman yang ada beberapa yang chat. Saya coba ke kolom chat. Oke, ada Ibu Lilian. 他们坐着看电影. Betul. Mereka duduk gitu ya, tidak melakukan apa-apa gitu ya, sambil nonton film. 坐着看电影. Jadi duduk, sorry, nonton apa filmnya sambil duduk. Jadi benar-benar posisinya duduk gitu. 他们坐着看电影. Boleh nggak kalau kita bilang mereka itu nontonnya suka sambil berdiri? Gimana ngomong bahasa Mandarinnya? Kan misalnya contoh sebenarnya duduk lebih nyaman. Tapi misalnya contoh ada orang tuh kebiasaan kalau dia nonton dia harus berdiri. Gimana apa contoh kalimatnya? Kalimatnya Bu Lilian sudah benar. Ya, jadi teman-teman langsung tahu, oh iya ya, berarti bisa diganti-ganti begini ya. Ya, dari Frankie ya. 哥哥站着玩游戏, betul. Jadi main gamenya sambil berdiri gitu ya. Benar-benar dia kesenangannya begitu. Maksudnya kalau main game tuh harus berdiri. Kan ada orang-orang tertentu dia kebiasaan seperti itu ya. Ya, itu udah benar ya. Ibu Suryani, 她站着看电影, betul. Jadi boleh 站着, boleh 坐着, karena ini yang memang sering banget dia bareng sama si Ce dan menandakan bahwa diam tidak bergerak, tidak melakukan pergerakan apapun gitu ya. Oke. Oke ya, kalau udah sama mungkin saya eh, tidak bacain semua ya, 谢谢 大家, tapi tadi saya mau lihat ada contoh yang lain. Ya, dari Ibu Suryani, Mama 微笑着摸我的头, boleh. 微笑 itu benar-benar maksudnya movementnya seperti itu, dia diem ya, terus mo itu bergerak ya, mengelus ya, meraba kepala saya ya. Mama 微笑着摸我的头, 谢谢 Ibu Suryani, kalimatnya udah oke. Hmm, 爸爸看着路上的交通. Betul, Ibu Katarina juga boleh, tapi ini cuma satu ya kata kerjanya ya, 看着路上的交通. Jadi mau kasih tahu saya bahwa si papa itu berdiri, kalau yang kalimat ini kasih saya adalah gini loh, papa berdiri di kaca, ya, terus kacanya ini kebetulan hadapnya ke jalan raya, dan dia apa ya berdiri diam gitu, nggak bergerak, dan lihatin si apa namanya transportasi yang lalu lalang di jalan ya. Papa 看着路上的交通 gitu. Nah, tapi kalau misalnya Papa 看着路上的交通说, itu baru ada dua kata kerjanya ya. Berkata bla 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 ya. Tapi formatnya sudah benar ya, Ibu Katarina, Ibu Ita. Mama 坐着玩手机, betul. Duduk sambil main handphone ya. Terus ini oke. Tadi 站着看电影 ini udah benar semua. 坐着打电话, Ibu Piyen, betul ya. Duduk sambil nelfon ya, itu dua kata kerja juga. Chen Feifei, 爸爸生气着说安静吧. 生气 bukan kata kerja. 生气itu sebenarnya kata kerja, kata sifat. Jadi belum masuk ya, belum cocok ya. Jadi apa namanya? 生气的说 boleh. 生气的说, kalau ini boleh. 生气 dia bukan kata kerja pure, 不是. 生气的说 ini oke, tapi pakai te. Teman-teman tahu te yang mana? Ayo, saya tanya. 生气 itu marah ya, kayak sibuk, kayak tadi 不舒服, 不是. Coba dicek lagi. 生气的说 te-nya yang mana? Ayo. 不是双人的 ya, 图也的. Kalau 双人的 itu kebalik teman-teman, verb dan adjective. Kalau ini 说-nya di belakang, verb-nya di belakang.
harus pakai ini, teman-teman. Ya, silakan direview lagi ya catatannya ya. Oke, jadi Chen Feifei boleh tapi tidak pakai ce di situ ya, pakai te. 生气的说, jadi dengan marah berkata, 安静吧, anjing itu artinya silent ya, diem. Ya, oke, tapi pakai te, 不是pakai ce. Ya, ini juga partikel. Te itu juga partikel. Makanya saya bilang banyak partikel tapi mereka punya fungsi masing-masing ya. Oke. Lanjut berikutnya, coba saya cek dulu. 作者玩手机 itu udah ya dari Bu Ita. Terus Bu Acun teng itu tidak cocok. Dia dia tidak bisa digabung dua contoh kayak gini, menunggu dan main handphone. Enggak. Menunggu itu biasanya menunggu seseorang gitu. Jadi kalimat ibu belum cocok, tapi misalnya gini, 我在这儿等着你. Boleh nggak? Boleh. Tapi bukan nunggu terus main handphone, 不是 ya. Tapi 我等着玩手机 itu kalimatnya gini. Sorry. Saya ke halaman ini aja ya. Jadi Ibu Acun kalau misalnya bikin kalimat ini, itu maknanya bukan sambil-sambil, 不是. Tapi maknanya adalah ini. 等着玩手机. Saya tambahkan ini ya teman-teman ya. Satu kata, pasti teman-teman langsung paham bahwa teng di sini bukan yang contoh verb sama verb. Tapi dia adalah menunggu untuk. Ya, ini kalimat benar. Terus saya tambahkan yao, itu lebih jelas lagi. Jadi saya sedang menunggu untuk main handphone. Contohnya kita bertiga bersaudara, tapi handphone kita cuma satu. Jadi mesti ngantri dari kakak pertama, nunggu, kakak pertama main dulu, terus yang kedua nunggu. Nah, yang kedua ngomong, 老师,我在等着要玩手机. Nah, kalimat ini benar. Tapi dia bukan contoh yang format kita. Dua kata kerja, 不是 ya, itu. Contoh tadi saya kasih contoh gini, 我在等着你呢. Ini nanti di teman-teman bisa lihat grammar yang ada 在. Nanti kita bahas ya di grammar berikutnya. 我在等着你呢. 快点, cepetan dong gitu. Nah, di sini dipakai, tapi bukan contoh yang sekarang ya. Jadi artinya saya di sini sedang nunggu kamu nih. Saya sedang nunggu kamu nih, cepatan dong. Kalau bahasa Indonesia gitu. Bahasa Mandarinnya 我在等着你呢,快点 gitu ya. Kayak gitu. Ya, Bu Atsun. Jadi teng itu, makanya teman-teman bisa lihat, oh, kayaknya dia ada kata-kata kerja tertentu doang ya. Iya, tidak semua kata kerja ya. Oke ya. Kalau teman-teman yang mau aman kan mereka pakai itu 看着, 坐着, 站着 gitu ya. Itu yang memang kelihatannya kepake karena dari bagian pertama aja udah ada contoh kayak gitu ya. Oke ya. Saya lanjut dulu. Jadi kalimat ibu nggak salah, cuma artinya beda sama yang sekarang kita bahas ya. Oke, terus ada Ibu Shirley. 我坐在钟上看普通话课. Oh ya, Ibu, ini kalimatnya oke, cuman tidak ada ce. Kita lagi latihan pakai partikel ce, Bu. Ya, Ibu Shirley kalimatnya oke, cuman tidak pakai ce ya. Kalau misalnya Ibu mau pakai ce, Ibu bisa tambahin di sini. 我坐在钟上看着普通话课. Jadi nontonin gitu ya, sedang nontonin. Berarti ini nanti masuknya ke sini yang ada cai. Karena Ibu pakai cai. Nanti ada di grammar berikutnya, bagian berikutnya kita ada pakai cai, terus pakai ce. Ada ya, nanti ya. Terus Ibu Helena, 她站着说话不腰疼. Oh ya, oke, tidak sakit pinggang walaupun berdiri sambil ngomong ya, berarti masih kuat. Oke, ini 站着 udah pasti benar ya. Oke, terus Mama 坐着切牛肉. Oke, potong daging sambil duduk ya. Ya, 坐着nya udah benar ya. Oke. 我等着他玩手机. Ya, kalau ini benar. Tapi ya itu ya, nungguin dia main handphone. Jadi kitanya itu kayak nungguin dia main handphone supaya bisa nyetirin kita pulang. Contoh karena kita nggak bisa nyetir, contoh. Ya, tapi dia bukan masuk ke grup yang ini. Makanya tengnya itu dia khusus nanti ya. Nanti akan ketemu, saya kasih tahu. Terus ada pertanyaan dari Yunita. Kalau di film-film sering pakai ni teng ce.
artinya kamu tunggu diam di situ ya. Iya, betul-betul. Yang kayaknya tadi ada contoh juga ya. Oh, 坐着. Ya, diam di situ ya, jangan kemana-mana. Sama, ini 等着. Diam, jangan kemana-mana gitu ya. Ya, apa biasanya kalau mau balas dendam bawa teman-temannya hajar orang tersebut. Ya, itu artinya tunggu ya, kamu tunggu di situ. Nah, tunggunya ini tunggu dalam arti tanda kutip. Iya, benar. Artinya kamu jangan bergerak, nggak usah. Kalau berani tuh nggak usah pulang gitu ya. Tunggu di situ karena saya mau bawa orang. Gitu maksudnya. Makanya ce-nya teman-teman dapat esensinya adalah diem, tidak melakukan pergerakan atau apa? Pergerakan atau perpindahan apapun kayak gitu ya. Oke. Nah, ini sudah cukup jelas, kita lanjut. Hmm. Jadi nggak semua kata kerja, teman-teman, kesimpulannya ya. Jadi jangan merasa, kan saya udah belajar nih partikel, terus ada kata kerja, ya sudah semua kata kerja saya pasangin ce. Tidak ya, bukan bukan begitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, oke, yang tadi saya bahas itu ternyata muncul di bagian keempat, yaitu ada 正在, 正 atau 在 plus verb plus 着. Ini Bu Acun ya, 在等着. Bla bla bla, ada ne. Jadi dia kayak kasih tahu nih, ini saya nungguin kamu loh. Oh ya, ada contoh juga ya, cepetan gitu. Ya, oke ya. Nah, saya sambil minta tolong dibaca. Hmm, Ibu Feli ya. Oke, 您好, Ibu. 老师晚上好。晚上好。帮我念一下第一个句子， OK， kalimat pertama. 大家正在看着比赛，直播呢。 Oh, 直播.播dia, jadi kalau ketemu BO itu bacanya PUO. B kan dibaca P. Nah, ya. sisipin U di tengah-tengah ya. Oke ya, silakan sekali lagi. 大家正在看着比赛直播呢。大家正在看着比赛，直播呢。播，播 ada U ya. 直播呢。直播呢。好，谢谢Ibu Feli，谢谢你，再见，不客气。Nah, jadi kalau ini yang tadi teman-teman ya, 大家正在看着, dia cuman satu kata kerja kalau teman-teman lihat. Sebentar. Nah, kata kerjanya cuma satu, terus dia ada 在, sedang, terus pakai 着. Jadi teman-teman mungkin bertanya, Laoshi, kalau misalnya kayak gini, saya boleh nggak pakai, nggak pakai 着, karena dulu, ini kok geser-geser. Karena dulu misalnya contoh sedang itu kita nggak pakai ce, masih oke. Teman-teman, jadi gini, saya ringkasin poin-poin grammar itu dari yang paling penting sampai yang maksudnya dia masih bisa digantikan sama yang lain gitu maksudnya. Contoh ini kita kan ada ya, misalnya 大家正在看比赛直播. Boleh nggak, Laoshi? Boleh tanpa ce. Cuman dengan ada ce ini, teman-teman kalau misalnya saya boleh jelasin, itu adalah penekanan, emphasize. Bahwa, apa namanya, mereka ini sedang on progress, sedang dalam, proses nonton. Dan memang stay di situ, nontonin si, pertandingan. 直播 itu adalah live. Jadi kalau teman-teman yang senang bola, kayaknya senang yang live ya, bener ya, itu kayak heboh ya tiap kali nonton. Nah, mereka tuh pasti duduk diem, terus pantengin bolanya. Jujur saya nggak paham nonton ya, tapi maksudnya teman-teman berasa nggak yang bisa diem, liatin, aduh ini udah mau gol gitu. Nah, itu maksudnya ya. 大家正在看着比赛直播呢. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi di tempat nonton live seperti itu, terus saya telepon nih, contoh ya, Ibu Feli, 他们在干嘛? 很吵哦. Misalnya contoh ya, mereka lagi ngapain, kok berisik banget sih, gitu ya contoh. Terus Ibu Feli boleh kasih tahu saya, oh 老师，大家正在看着比赛直播呢，很热闹, sangat ramai. Jadi benar-benar ekspresif banget bahwa oh ya mereka sedang nonton live pertandingan kayak gitu ya, itu 看着. Tadi juga kalimat apa 看着 itu dipakai sama Ibu Katarina ya. Nah, itu maksudnya ya, sedang memang dalam kita bilang mereka itu hanyut di dalam dunianya dia gitu maksudnya ya. Oke, terus yang kedua, boleh bantu saya baca lagi yang belum. Christopher, oke. 您好
Minta老师， Oke, silakan yang kedua. Oh, belum mute lagi ya. Oke, silakan. yang kedua ya 老师， Ya, betul yang kedua. Mama. 妈妈正的，妈妈正等着你呢，快点儿。 Ya, Mama 正等着你呢，快点儿。谢谢 Christopher, sudah bagus. 谢谢。谢谢你。 Unmute kembali ya. Baik, jadi Mama 正等着你呢. Tadi yang dibikin kalimat sama Ibu Atsun, saya bilang dia menerangkan yang ini. Ya, kebetulan banget pas di poin keempat. Jadi Mama sedang nungguin kamu nih, cepetan dong gitu. Di sini tuh penekanan bahwa si Mama mungkin udah nungguin lama, jadi kamu mesti cepetan gitu maksudnya. Makanya teman-teman lihat si ce itu dia nekanin ada sesuatu di balik arti kalimat itu. Artinya dia mau bilang, udah Mama sudah nungguin lama loh, nanti misalnya bisa emosi, bisa marah, kamu cepetan gitu maksudnya. Ya, tapi kalau misalnya apa namanya, misalnya contoh, Mama 在等你，快点, itu datar gitu teman-teman. Maksud saya seperti itu. Makanya kadang-kadang kalau teman-teman ketemu nih si ce, orang-orang bilang, oh emphasize, menekankan. Tapi kan kalau menekankan teman-teman nggak paham. Ini menekankan apa sih? Maksudnya loh, menekankan bahwa ada maksud di balik kalimat itu loh. Ayo cepetan, ini udah nunggunya lama gitu maksudnya. Jadi dia menggunakan kalimat itu untuk bikin teman-teman buru-buruan gitu. Jangan sampai misalnya orang yang nunggu tuh emosi dan segala macam kayak gitu ya. Oke, yang ketiga, Pisan. Boleh bantu saya baca Ibu Atsun ya? Oke, Nin hao. 您好，老师， Silakan Bu. 我来的时候， 他正在这冰淇淋呢。 呀，我来的时候，他正在吃着冰淇淋呢。好，谢谢Bu Atsun。谢谢老师。不客气，再见。Saya mute 再 kembali. Oke. 我来的时候，他正在吃着冰淇淋呢。Contoh gini, contoh kalimat ini kayak gini. Misalnya, si mama bilang adik laki-laki sudah lapar, gitu ya. Jadi, misalnya kita tuh lagi nungguin satu orang, tapi si adik laki-laki itu buru-buru. Dia bilang, Mama, 快点,快点,我肚子饿了, gitu ya. Dia bilang dia lapar. Terus kitanya bilang, 我来的时候，他正在吃冰淇淋呢，他怎么会饿呢? Gitu maksudnya. Pada saat saya datang, saya lihat dia baru lagi makan es krim. Kok dia bisa lapar? Gitu maksudnya. Jadi ada penekanan bahwa, hah masa sih tadi barusan makan es krim kok lapar? Emang lapar banget gitu. Maksudnya dibandingkan kita yang nggak makan es krim gitu. Kayak gitu sih teman-teman ya. Jadi ada penekanan dan ada konteks di situ. Ini kebetulan karena kalimatnya cuma satu ya, bukan kayak kalimat apa bacaan. Jadi teman-teman saya kasih ilustrasi kondisi. Pada saat saya datang dia sedang makan es krim loh, gitu. Bisa juga gini, contoh si anak nggak mau makan, padahal ini jam makan gitu. Terus mamanya bingung, mungkin mamanya nggak tahu dia makan es krim gitu ya. Tapi pas kalian datang, kalian lihat dia makan es krim. Mungkin dibeliin atau dikasih sama siapa. Terus pas jam makan, berselang nggak lama, mamanya mau kasih dia makan, tapi dia nggak bisa makan kan. Dia bilang, aduh, 我很饱了，妈妈不想吃了 gitu ya. Contoh. Nah, maka kita bisa bilang sama mamanya, oh, 因为呢，我刚才来的时候看他正在吃着冰淇淋呢。Jadi kita kasih tahu mama ya, tadi dia makan es krim, makanya sekarang nggak bisa makan. Bisa juga ya. Jadi apa? Tergantung konteksnya. Yang penting ada penekanan di situ bahwa mau kasih tahu nih sebab dia nggak bisa makan, sebab dia kenyang atau sebab dia apa? Maksudnya lapar kok nggak masuk akal ya, padahal baru makan. Contoh ya. Oke. Yang ini mungkin tadi udah banyak kalimat yang mewakili, jadi saya nggak minta contoh lagi, kita langsung ke bagian kelima. Bagian kelima ini sebenarnya sama, dia cuma melukiskan kepada kita. Jadi gini loh, ketika kita baca kalimat, kita langsung berputar di dalam otak kita tuh kayak video gitu. Jadi ce ini menekankan ke kita, memberitahu kepada yang dengar bahwa sedang berlangsung begini loh, sedang ada kondisi begini loh, sehingga kita punya imajinasi itu bisa membayangkan. Ya, jadi teman-teman tahu kayak memvisualisasikan, tahu ya. Jadi misalnya contoh,
teman-teman bayangkan bla bla bla. Nah, itu contohnya. Jadi ini si ce itu misalnya contoh ya, kan teman-teman ada yang tahu tentang sesi apa terapi. Kalau sesi terapinya bahasa Indonesia kan nggak pakai ce gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman dapat coach orang China, terus dia mau minta teman-teman memvisualisasikan sesuatu, maka dia perlu pakai ce supaya kita tuh secara feeling kalau memang paham bahasa itu bisa membayangkan, oh oke. Contoh ya, contoh teman-teman nanti baca dari kalimat di bawah, teman-teman membayangkan, oh seperti ini ya. Jadi ada visualisasi, ada membayangkan, ada video yang berputar di dalam otak, gitu ya. Oke, eh boleh bantu saya baca berikutnya, Ibu Meiska. Oke, Nin hao. 啊，老师好， Oke, 帮我念一下第一和第二个句子, kalimat pertama dan kedua. 好，老师。 Mm-mm. 孩子们在早餐上抱着泡着跳着，很开心。 Oke, sedikit pronunciation ya untuk 操场. Jadi dia semuanya pakai angin ya. Jadi 孩子们在操场上跑着、跳着，很开心. Boleh sekali lagi? 孩子们在草场上抱 Mm-mm. 泡着跑着，跳着跑着跳着，很开心。 OK，很开心。再来是第二，yang kedua。教室里还开着灯， Oke, 教室里还亮着. Jadi gini, sorry, 亮着灯 atau 教室里还开着灯. Ini salah satu. Boleh sekali 哦 lagi? 耶， Ya, ha. 教室里还亮着灯。 Oke, 教室里还亮着灯. 谢谢 Ibu Meiska. 谢谢谢您。谢老师。不客气，再见. Nah, kita 嗯， lanjut berikutnya. Eh, kita bacain dulu ya, biar kita selesaikan dulu, baru kita ke arti. Boleh tolong dibaca lagi, Ibu Shirley ya? Oke, Nin hao, Ibu. 你好，老师。 Silakan Ibu, 3 dan 4. 3 dan 4. Mm-mm. 你穿着毛衣不热吗？ 不热, nggak 热 pakai 吗？ Nah, 不热吗? Hao. Terus yang keempat, 手机关着。手机关着, 很好. 谢谢你, Ibu Shirley. 谢谢你，老师。 Bukaci. Saya mute kembali. Kita lanjut berikutnya 5 dan 6. Hmm, Ibu Lilian. Ibu Lilian. Nin hao. 您好，老师。 Oke, baik silakan. 第5和第6. 门开着， Oh, 但门开着. 门 dua ya. 门开着， Oke. 但我进去看看，没有人。 没有人. Oke. Terus yang ke-6. 店门关着， Mm-mm. 我给店老板打个电话，问他请店营业吗？ Oke, 问他 ya, 他 ya pakai 问他 Boleh sekali lagi. 店门关着. 店门关着，我给老板我给店老板打个电话，问他请天营业吗？ Oke, 今天营业吗？谢谢 Ibu Lilian. 谢谢老师，再不见。客气，再见。来，我们看一下啊，berikutnya yang tadi saya bahas bahwa ini mau kasih tahu orang bahwa sedang berlangsung. Nah, di mana teman-teman boleh highlight juga. Oh, berarti ada kata kerja tertentu ya yang menandakan satu arti, betul. Contohnya sebelum saya ke nomor 1 ya, teman-teman boleh lihat nomor 4 gitu ya. Kalau misalnya teman-teman bilang, handphonenya tidak aktif, teman-teman langsung pakai aja satu frase ini. 老师的手机关着. Kuan itu tutup. Tapi 关着 artinya tidak aktif. Jadi maksudnya non-aktif gitu ya. Mati handphonenya gitu ya. 手机关着. Ini udah satu frase teman-teman. Gak usah diubah-ubah, gak usah dimodif lagi. Oh, 老师的手机关着.
Berarti, oh, handphonenya Lause nggak di-open, nggak dibuka. Artinya nggak aktif. Ya, 手机关着. Dia sudah pakai satu frase, 关着. Begitu juga, kita nggak bisa bilang 手机关. Nggak bisa. Itu belum mencerminkan artinya, gitu ya. Jadi gantung maksudnya ya, 手机关着. 再来是kita lihat ya kalimat pertama, 孩子们在操场上跑着跳着很开心. Ini sebenarnya mau lukiskan satu kayak video singkat ke teman-teman bahwa si anak-anak itu saking happy-nya di atas lapangan gitu ya, di lapangan itu bisa berlari, terus melompat dan sangat senang gitu ya. Jadi ini sebenarnya kalau teman-teman lihat, oh dia cuma mau nerangin 跑着跳着. Tapi kalau misalnya laoshi, saya nggak pakai 着 di sini, itu sama yang tadi saya bilang, sama kayak 手机 juga nggak bisa. 手机关着 nggak bisa 手机关，不可以，不行 gitu ya. Jadi 孩子们在操场上跑着跳着很开心, melukiskan sebuah kondisi seperti sebuah film ya. Nggak bisa 跑跳很开心 gantung. Kalau kita bilang tuh istilahnya gantung artinya kalimat ini belum lengkap. 再来是第二，教室里还亮着. Jadi teman-teman salah satu ya, 亮着 boleh, 亮着灯 atau 开着灯, 开着灯. Jadi artinya apa? Lampu di ruang kelas masih menyala. Ini juga satu frase yang teman-teman bisa pakai sehari-hari. Bisa contoh ya, si laoshi-nya di ruangan kelas. Nah, terus nggak berapa lama kita datang lagi, ruangan kelasnya masih nyala gitu ya. Nah, terus saya tanya dong, laoshi-nya udah pulang belum? Contoh ya, laoshi 回家了吗？好像还没. Sepertinya masih belum gitu ya. 好像还没. 教室里还亮着灯. Jadi kita mau kasih tahu orang tersebut, kayaknya laoshi-nya belum pulang deh. Soalnya lampu di ruang kelas masih menyala. Gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya laoshi saya mau bilang, lampu di ruang misalnya contoh gini, lampu di toilet masih nyala. Gimana ngomongnya? Lampu di toilet masih nyala. Bahasa Mandarinnya gimana? Oke, coba saya lihat. Oke, teman-teman silakan dibantu translate. Lampu di toilet masih nyala. Ya, jadi toilet apa teman-teman? 厕所 boleh, 洗手间 juga boleh ya. 厕所里还亮着灯. 厕所里还亮着灯. Ya betul ya, ada kalimat-kalimat yang sudah masuk, itu udah benar. Nah, terus hmm, kamu bantu matiin ya, gitu. Misal contoh, saya lihat si lampu di toilet masih nyala gitu ya. Jadi kamu bantu matiin ya. Nih, pang mang apa? Matiin lampu gimana? 关一下. 关灯, 关灯 itu artinya matiin lampu. 关 teng. Tapi saya nggak ulang lagi tengnya, cuma pakai kuan kata kerja. Ya, 你帮忙关一下. Oh, oke. Kita kasih tahu orang tersebut, ini kondisinya si toilet itu masih nyala nih lampunya. 你帮忙关一下. Contoh saya di lantai 1, toiletnya lantai 2. Teman-teman ada di lantai 2, maka saya bilang, 厕所里还亮着灯，你帮忙关一下. Kamu bantu matiin gitu ya. 你帮忙关一下. Ya, dari 厕所里 udah benar ya. 洗手间里还亮着灯. Oke, Dr. Evelyn juga boleh. 你能帮我把它关掉吗? Boleh. Kalau itu pakai pak. Ya, Ibu Shirley ya. Kita belajar partikel pak. Boleh. Kalau ini langsung saya direct. 你帮忙关一下. Kamu bantu matiin ya. Boleh. Ya. Mang yang ini betul. Mangnya yang sibuk. Betul. 再来是 厕所nya pakai ce ya, bukan z tapi ce ya, Budila ya. Yang lainnya udah benar. Terus Ibu Deborah, sorry Ibu, saya baru baca ada kalimat yang masuk. 我学习着听音乐.
Tidak pakai si. Jadi kalau ibu mau pakai ce di situ, ibu boleh pakai 我学着听音乐. Jadi 我学着听音乐 di situ bukan sambil ya, 不是. Dia bukan konteks yang tadi verb dan verb, 不是. Tapi dia adalah ini teman-teman sebentar saya jawab pertanyaan yang berhubungan dengan ce dari Bu Deborah, di mana kalimatnya gini. 我学习着听音乐. Tidak ada kalimat kayak gini. Sebentar ya. 音乐. Nah, ibu mungkin mau bilang ini verb terus ini verb. 不是. Ini nggak masuk ya, nggak masuk. Jadi kalimat yang benarnya adalah si 学习nya si-nya masih dihilangkan. Terus dia kayak gini formatnya. Sebentar. Oke. 我学着听音乐. Saya on progress belajar. Itu maksudnya. 我学着听音乐. Jadi contoh gini. Saya adalah orang yang nggak suka dengar musik. Tapi, misalnya contoh pasangan saya ini senang dengar musik. Contoh, teman-teman tahu nggak ada orkestra kayak gitu, kira-kira. Kan ada orang tuh berminat, ada orang nggak berminat, bener nggak? Nah, tapi karena pasangan saya suka, contoh, maka ya sudahlah, saya perlu belajar kan, beradaptasi, bener nggak? Nah, maka saya bilang, 我学着听音乐. Itu maksudnya di kalimat ini. Tapi ini bukan format yang verb 1, verb 2, 不是. Dia adalah saya berusaha belajar. Kayak tadi, 我等着你呢. Yang tadi, 我在等着你呢. Yang tadi, formatnya yang ini. Ini masuknya ke situ ya, Bu Deborah. Tapi kalau ibu mau kalimat ini, si-nya dihapus. Ya, artinya saya sedang on progress belajar untuk mendengarkan musik. Artinya mengagumi musik tuh kayak gimana gitu. Yang tadi awalnya saya nggak paham tentang musik gitu. Ya, oke. Tadi sudah 帮我 Oh, Ibu Ita. Ibu Ita kalimatnya 厕所里还亮着灯. Nih, ini isiannya masih ke belakang. Nih, wo. Terus ada kata kerja soalnya. Jadi bantu saya ngapain? Ya, ibu perlu ada kata kerja juga. Nih, wo kuan isya teng. Jadi kalau ibu mau teng ada itu, sorry, kalimat saya mana ya? Nah, nih. Nih, wo kuan isya. Tetap kuan habis itu isya baru kata bendanya, Ibu, ya. Jadi kebalik Bu Ita ya. Kuan dulu baru isya baru teng. Kuan isya teng. Kalau ini saya titik. Saya nggak kasih teng secara lengkap gitu ya. Oke, Ibu Helena untuk huruf Mandarinnya itu masih banyak yang salah. Ya, nanti silakan dilihat lagi ya huruf-huruf Mandarinnya ya. Hai, terus ya udah ada contoh di dalam teksnya kita. Ya. Nah, kalau formatnya itu sudah oke, ya. Nih, 帮我，请你帮忙关一下, boleh ya. 帮忙关一下. Formatnya udah benar, Bu. Cuman huruf Mandarinnya ya. Oke. Baik. Yang tadi udah nomor 2. Nah, kita lanjut ke nomor 3. 你穿着毛衣不热吗? Jadi kita mau bilang, kamu pakai sweater itu nggak panas ya? Padahal di sini misalnya suhunya 35. Contoh ya. Jadi kita heran, kok dia pakai sweater ya? Gitu. Makanya kita bilang, 你穿着毛衣不热吗? 你穿毛衣不热吗? Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau 你穿着毛衣 itu artinya kita nekanin bahwa, nih kamu dengan cuaca kayak gini tuh pakai sweater emang nggak panas gitu ya. Nah, 你穿着毛衣不热吗? Gitu ya. Terus yang keempat tadi saya sudah jelasin, kita lanjut ke yang kelima. 门开着, pintu terbuka. Teman-teman silakan ini juga dikopas jadi satu frase. Misal contoh, 老师,我可以去你家做客吗? Artinya apa? 老师,我可以去你家做客吗? Artinya apa teman-teman? 老师 boleh nggak saya bertamu ke rumahmu gitu ya, contoh ya. Nah, maka kita misal contoh saya jawabnya gini, oh, 我家的门永远为你开着.
我家的门永远为你开着. Artinya 门开着. Jadi pintu saya selalu terbuka untuk kamu ya. 我家的门永远 selamanya 为你. Habis itu baru 开着. Ya, kalau ini kan dia cuma 门开着. Maksud saya teman-teman boleh ambil frase ini untuk kasih tahu ke orang bahwa pintu terbuka. Kamu boleh datang kapanpun ya. Atau jawabnya gini, 门开着，你随时都可以来。随时 itu kapanpun, kapan-kapan ya, 随时都可以来。门开着, ini sudah satu frase teman-teman. Jadi maksud saya, kenapa saya kasih tahu teman-teman, ini loh ada satu-satu frase yang teman-teman bisa ambil. Supaya nanti begitu lagi bikin kalimat atau frase itu langsung pakai. Misalnya pintu terbuka. Oh, 门开着 gitu ya. Nah, langsung. 但我进去看看, tetapi begitu saya masuk lihat, 没有人, tidak ada orang, gitu. Ya, begitu saya masuk, ternyata nggak ada orang, padahal pintunya kebuka, gitu. Kalau ini kondisi di kalimat kita, seperti itu ya. Oke, saya lanjut lagi. Oke, ini settingan artinya baru masuk ya, ada Yunita sama Ibu Pian, saya lanjut lagi nomor 6. 店门关着，我给店老板打电话，问他今天营业吗？Nah, misalnya contoh teman-teman mau belanja sesuatu, ternyata nyampe di tempat itu si pintu tokonya tertutup, 关着. Lalu tadi 开着, sekarang 关着. Nah, 关nya yang ini huruf Mandarinnya ya. 关着。我给店老板打个电话, saya nelpon kepada bosnya toko, pemilik toko, tanya dia, apakah hari ini buka toko? Ternyata dia bilang nggak buka karena pintunya tertutup gitu ya. 店门关着. Misalnya contoh kita ke satu restoran, restorannya nggak buka. Nah, maka kita bilang sama si Pancang, gimana ngomongnya? Misalnya Pancang, boleh nggak ganti tempat karena restoran ini tutup. Ayo gimana? Pakai 关着 teman-teman. Clue-nya pakai 关着. Pancang, boleh nggak ganti tempat? Karena restorannya tutup nih, gitu. Kalimatnya gimana, teman-teman? Yuk, sambil bikin kalimat yuk. Pancang, boleh ganti tempat nggak? Karena restorannya tutup. Bisa contoh udah janjian gitu ya. Nah, sekarang saya mau minta teman-teman pakai kalimat bahasa Mandarin untuk kasih tahu Pancang. Pancang, ganti tempat ya, karena restorannya tutup. Ini kepake loh sehari-hari, misalnya, aduh, ganti tempat ya, restorannya tutup. Nah, bahasa Indonesia kan tutup gitu ya. Bahasa Mandarinnya perlu ada ce. Silakan, sambil teman-teman berpikir, sambil saya bantu ya. Jadi, Pancang, boleh nggak ganti gitu ya? Boleh ganti tempat nggak? Karena pintu restoran tertutup. Ada yang sudah selesai? Oke, ada Yunita ya, coba saya lihat. 可不可以换个地方？因为餐厅的门关着。Ya. 餐厅 restoran 门 pintu. Kita perlu ini maksud saya. Ya. Jadi ini kepake sehari-hari ya. 关着. 门关着 itu frase juga ya, 老师. Iya. Iya, Dok. Jadi maksud saya mennya tinggal boleh diganti ke pintu siapapun gitu ya. 关着 yang paling penting. Artinya tutup, tertutup. Kondisinya tertutup. Diam, tidak ada pergerakan. Teman-teman masih relate sama arti utama kita? Diam, tidak ada pergerakan, kondisinya sedang berlangsung saat itu. Ya, jadi ke-relate dari tadi tuh beberapa poin format partikel. Ya kan ya? Ya, tadi kalimatnya Yunita sudah benar. Terus 餐厅的门关着, Dr. Evelyn juga oke. 餐厅的门关着, ada Christopher. Betul, betul. Maksud saya, kalau misal tutup kan kita cuma bilang 关, misalnya nih, 因为餐厅的门关,
itu yang tadi saya bilang gantung gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kayak gini teman-teman nanti lebih aware. Oh iya, oke, Laoshi pernah cerita. Berarti ini udah pakai ce. Ya, kondisinya lagi tertutup, diem, tidak ada pergerakan apapun, terus memang sedang berlangsung saat itu juga. Nah, itu ya kata kuncinya. Buka Tarina, 因为餐厅门关着, betul. Yang penting ada 关着. Kondisi kayak gini nih penting, harus ya. Yang kalimat yang sudah masuk udah benar semua. Ibu Nani juga benar. Terus Ibu Meriana. 可以nya pakai kak ya. Pininnya ya. 可以换地方吗? 因为nya ini. YINWEI ya. Cantingnya pakai CANTING ya. Spellingan pininnya nanti boleh lihat dari kalimat saya. Kuancernya udah benar. Ya, jadi maksud saya teman-teman mengenal frase apa partikel ce ini, terus tahu frasenya dan tahu penggunaannya. Jadi next time kalau bikin kalimat itu ce-nya tidak ketinggalan maksud saya ya. Jadi ada clue-cluenya dari tadi misalnya lampunya masih nyala, terus pintunya tertutup, pintunya terbuka, itu semua pakai ini ce. Sampai di sini cukup jelas? Ya, jadi walaupun mungkin grammarnya apa namanya banyak gitu ya, beberapa format, tapi yang highlightnya saya kasih tahu teman-teman, jadi teman-teman bisa apa ringkasin poin-poin gitu ya. Canting restoran. Canting itu restoran ya. Oke. Jadi nanti kalau ke Bali em, ketemu pancang terus janjian tempatnya belum buka atau mungkin pas banget libur. Nah, kalimat ini boleh dipakai ya. Kalian nyampe duluan ternyata restorannya tidak buka. Ya udah kita ganti tempat ya, mungkin ke sebelahnya gitu. Ini sudah beres, silakan di screenshot. Oke, ya Christopher sudah bantu saya jawab ya pertanyaan Bu Lina ya. Oke, baik. Saya baru lihat ke kolom chat yang di atas. Terus ada pertanyaan berikutnya, kapan-kapan? Oh, kapan-kapan itu 随时. 随时. 随nya itu dari 随便, terserah gitu ya. Tapi 时 itu adalah 时候, waktu gitu ya. Jadi 随时itu artinya kapan-kapan. 随时.随时可以过来. Kapan-kapan boleh ke sini. Ya, betul. Huruf Mandarinnya yang ditulis sama Christopher ya. 随时. 好了, sudah selesai. 随时, 再来是, ini sudah selesai. Tinggal satu lagi, teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kalau tadi apa ce-nya itu melambangkan apa namanya sesuatu kondisi yang sedang berlangsung, film yang sedang berputar, maka mungkin teman-teman bertanya, Laoshi kalau gitu cai gimana? Kan cai juga artinya sedang gitu ya. Dan dia punya 3 arti. Di sini saya langsung jabarin, ada di, ada sedang, ada keberadaan. Sebenarnya yang kita bahas tuh sedang. Mungkin teman-teman bilang, aduh Laoshi, jadi bedanya apa gitu. Nah, sebenarnya bedanya itu beda dikit di mana kalau ce itu adalah kayak semacam video yang diputar di otak yang tadi saya jelasin, sedangkan kalau cai itu dia cuma kayak semacam foto gitu ya, foto kejadian. Jadi balik lagi preferensi. Preferensi itu maksudnya kesukaan pribadi itu menyatakannya dengan kondisi yang mau bikin si pendengar merasa oh ini kayaknya ada sebuah video yang diputarin atau cuman foto itu doang ya. Oke, nah jadi contoh kalau yang kalimat yang nomor 1 dan nomor 2 saya rasa apa teman-teman bisa lihat dari perbedaan nih. Contoh ya, 我在听音乐, saya sedang mendengar musik. Jadi cuman ya sudah satu pernyataan yang tadi saya bilang loh, tidak ada penekanan di situ, dia datar. 我在听音乐, titik. Saya sedang dengar musik. Ada nggak orang yang kadang-kadang ngomongnya itu datar aja? Pernah ketemu nggak orang tuh memang dia kalau ngomong sehari-hari juga datar aja, tidak ada ekspresi. Nah, kira-kira kayak gitu. 我在听音乐. Kayak teman-teman baca satu kalimat biasa gitu, kalimat pernyataan. 我在听音乐 sudah. Tapi kalau yang kedua, 我听着音乐回复朋友的信. 我听着音乐回复朋友的信. Jadi dia kasih satu video bahwa dia sambil dengar musik. Ini adalah verb yang itu loh, yang dari verb 1, verb 2. 我听着音乐
回复朋友的信. Jadi dengerin musik itu bisa jadi cuma alam bawah sadar, sekilas lewat. Terus 回复 berarti dia sibuk, otaknya juga sibuk memikirkan isi pesan kepada temannya gitu ya. 我听着音乐回复朋友的信. Bisa jadi dia juga nggak dengerin musiknya lagi putarin apa karena dia sibuk otaknya fokus untuk balesin temannya. Masih relate nggak sama verb yang statif sama verb yang aktif? Masih ingat? Ya, ini kesimpulan ya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, bedanya apa nih sama sedang yang 在? Karena mereka berbeda kondisi, berbeda juga penekanan. Ya, sampai di sini cukup jelas. Sebelum kita ke latihan 造句, jadi ada 句子练习, latihan kalimat, 用者造句. Tadi sebelum sampai sini, saya sudah per bagian tuh bikin apa? Minta teman-teman bikin contoh, benar ya. Nah, sekarang mungkin saya akan minta 2 orang yang masih tunjuk tangan untuk bikinin lagi nih kalimat contoh pakai 着 sebelum kita lanjut ke 口语练习. Nanti kita juga ada latihan conversation, percakapan ya. 2 kalimat ya. Yang masih tunjuk tangan boleh siap-siap. Nanti saya tunjuk. Nah, sebelum ke situ ada pertanyaan di kolom chat. Ibu Meriana, Laoshi kalau terus-menerus apakah bisa pakai 着? Terus-menerusnya seperti apa? Saya butuh contoh kalimat ya, karena konteksnya penting ya. Terus-menerusnya kayak gimana konteksnya? Terus-menerusnya kalau diam, tidak bergerak, berarti yang kayak apa? Contoh pintu restorannya tertutup terus-menerus sepanjang hari ya bisa. Tapi terus-menerusnya ini saya butuh kalimat. Kalau Ibu punya contoh kalimat tuh lebih baik. Jadi saya akan kasih tahu, oh Bu, di sini nggak pakai 着 gitu. 为什么你一直开冰箱? Oh, oh, ini oke, terus-menerus itu 一直不是着，一直 bu pakai ZHI, 一直, dan ini pinin dan juga huruf Mandarinnya. Kalau yang kita pelajari, yang kita belajar tentang 着 ini, ce ini dia ZHE Bu, bukan ZHI. Nih. Huruf Mandarinnya berbeda, terus pininnya juga berbeda. Ini ce-nya yang kita pelajari sebagai partikel, sedangkan ini adalah satu kosakata yang artinya terus-menerus. Ketukar kayaknya, Bu. Ya, jadi ini ZHI, kalau ini ZHE. Terus huruf Mandarinnya juga berbeda, Bu. Ya, jadi kalau misalnya Ibu mau bilang, 为什么你一直开冰箱? Saya sekalian koreksi untuk pininnya ya, Bu. Ya, 为什么? Mengapa kamu, sorry ya, saya jarakin. 为什么你一直 ZHI ya, kai pakai KAI nggak pakai H. Bahasa Mandarin tuh nggak ada KH, terus nggak ada apa namanya PH, nggak ada ya, KAI langsung ya. Kai pingxiang, pingxiang itu kulkas. Jadi maksudnya kenapa kamu buka terus nih kulkasnya? Pingxiang. Ini 一直 pakai ZHI bukan pakai ZHE ya. Jadi beda. Oke, ini kejawab ya. Terus Ibu Helena, 我在写着汉语, 汉字. Kalau Hanyu itu ngomong, kalau Hanzi itu baru ditulis ya. Jadi kalau mau pakai 我在, saya sedang menulis, boleh 写着. Itu berarti yang format yang ada 在, kayaknya format keempat ya. Coba saya lihat. Nah ini, ya format yang ada 在. Nih, ada 在 ya, boleh, kalimatnya udah benar. Terus mungkin saya sedikit koreksi. 我在写着汉字. 不是汉语. Kalau Hanyu itu ngomong. Bahasa Mandarin yang diomongin. Kalau Hanzi baru ditulis. Ini adalah huruf Mandarin ya. Sedikit revisi. Ya, 不客气 Bu Meriana ya. Jadi akhirnya jelas ZHI sama ZHE beda ya. Oke, terus Ibu Lina. Lalu kalau 爱着, apakah bisa diartikan mencintai terus-menerus? Betul. Jadi kondisi apa sih statifnya itu terus ya. Misalnya 我一直
爱着他，一直yang tadi terus menerus mencintai. Jadi ditekankan bahwa saya terus menerus mencintai dan tidak berubah. 我一直爱着他，我一直爱着什么 gitu. Boleh, boleh ya. Ibu Lina ya, ini pertanyaan dari Ibu Lina. Oke, ini sudah selesai. Oh, masih banyak pertanyaan yang masuk. Baik, kalau gitu saya coba lihat punya Ibu Katarina ya. 店里关着，因为那天假期。Oh, maksudnya Ibu mau bilang hari itu hari libur ya? Oh, boleh. Tinggal tambahin sedikit ya. 店里关着，因为那天是假期。tambahin 是。lebih jelas aja ya. 因为那天是假期，是假日 adalah hari libur gitu ya. Oke ya. Ibu Meiska, Lausnya cara baca ZHI dan ZH masih bingung dengarnya. Clue-nya, sebentar saya ganti warna. Clue-nya adalah ini ya. ZHI itu 指ya. Nah, ada dua. ZHI. Kalau ZHE, ce. Ini karena ada 5, jadi saya ngomongnya pendek. Coba ya, saya kasih misalnya ZHE nada 4. Kalau ada nada kan saya bisa lebih clear. Yang penting ini A, O, berarti E-nya masih kenceng gitu ya. Jadi ce nada 1, tapi ini nada 4 misalnya. Ce, dari sini. Kalau ini beda. Belakangnya beda ya, itu ya. Semoga apa namanya bisa clear ya. Oke. 再来是 ini sudah semua. Ibu Katarina 不客气, Bu Helena 不客气. Saya coba lihat kalimatnya Bu Nani ya. 他等着弟弟困. Menunggu apa namanya adik ngantuk ya. Boleh ya. 等着弟弟困, 等着弟弟睡着 juga boleh ya. Nungguin yang tadi ya, ada tujuan untuk nungguin sesuatu. Kayak tadi, 我等着他玩手机 gitu ya. Ya, sudah benar. Jadi maksud yang terkandung di 等着nya sudah benar. Artinya nungguin dia kenapa gitu ya. Benar. Oke, Bu Nani. Terus oke, 不客气, Bu Meiska, dari Bu Deborah, 他一直陪着我. Oh, 陪 itu huruf Mandarinnya yang ini ya, Bu. Pakai PEI. Pei itu artinya nemenin, menemani. Nah, kalimat dari Ibu Deborah ini teman-teman juga boleh pakai. Dia terus-menerus menemani saya. Berarti kan apa ya? Kondisi itu terus gitu ya dan tidak berubah. Misalnya dia setiap kali ada kesulitan atau selama jangka waktu saya berduka, contoh ya, dia terus menemani saya. Berarti 他一直 terus ya, boleh tambahin 一直 yang tadi dibilang Ibu Meriana, 陪着我. Ce-nya yang tadi kita bilang pakai partikel ya. 一直 terus, 陪 menemani, 陪着我. Oke, ini cukup jelas? Iya, betul, Bu Nani. Nungguin sampai ngantuk gitu ya. Betul, betul. Maksudnya nungguin karena mau ada kondisi berikutnya kan. Kayak tadi main handphone untuk nungguin dia selesai. Terus, apa namanya, tadi ada beberapa contoh, betul. Itu kalimatnya sudah benar. Ya, 等着弟弟困，我才回家, contoh. Misalnya ya, contoh adik laki-laki sama kita tuh beda rumah, contoh. Jadi nungguin dia ngantuk baru saya ngapain gitu. Boleh. Ya, sudah benar. Ibu Deborah sudah oke, cuman apa ini? Huruf Mandarinnya harus diperbaiki yang ini. Pei ya, pakai ini. PEI ya. Kalau yang Ibu ini bacanya P, BEI. Makanya saya selalu bilang ini ya, pininnya kalau beda tuh keluarnya hurufnya beda. Ya, oke. Cukup jelas? Cukup jelas ya? 应该会很清楚，对吧? Harusnya cukup jelas ya dengan ringkasan-ringkasan yang saya ini. Ini P artinya berkali-kali lipat. Berkali lipat. Contohnya sanpei. 3 kali lipat. Oke, sanpei. Jadi
Sorry ya teman-teman, kadang-kadang saya suka cerewetin teman-teman yang pininnya kebalik-balik, karena gini, begitu teman-teman ketik BEI, dia keluar huruf ini gitu ya, dan nggak keluar huruf yang biru. Makanya teman-teman bingung, carinya di mana? Oh ternyata pininnya ya. Jadi kalau ini bacanya P. P itu artinya berkali lipat. 3 tiga kali lipat. 4 empat kali lipat. Kalau ini pay pakai H. Pay menemani ya. Oke ya. Ya, cukup jelas ya. Baik. Eh, 我们时间也到了是吧？然后yang tadi contoh kalimat mungkin sudah nggak usah ya karena teman-teman sudah banyak chat di kolom chat dan saya senang sekali teman-teman sudah mencoba. Terima kasih juga sudah berusaha. 谢谢大家的努力. Ya, terima kasih sudah berusaha. Menurut saya teman-teman pasti dapat esensinya. Oh, ini partikel yang digunakan untuk apa dan apa. Kalau bisa pulang, bukan pulang ya teman-teman di Zoom ya. Selesai kelas ini teman-teman bikin ringkasan yuk. Karena ini lumayan grammarnya. Jadi bikin ringkasan tadi Lause bilang poinnya gini-gini supaya lebih hafal ya. Jadi silakan ya dibikin ringkasan, mau ditulis lebih baik, diketik juga boleh di notes gitu ya. Supaya lebih melekat lagi gitu ya, lebih nancap ya. Oke. Nah, terus kemudian teman-teman boleh lihat halaman 17 ya. 在家可以先准备一下. Teman-teman boleh persiapkan di rumah. Ada 2 topik yang akan kita bahas minggu depan sebagai latihan percakapan. 所以我们下星期要来做一下口语练习，大家可以在家里准备。Teman-teman boleh persiapkan di rumah，说说你对保险的看法。大家可以准备一下几个句子，teman-teman boleh siapkan beberapa kalimat。然后疫情已差不多快2年了。Ini kebetulan bikinnya pas pandemi. Jadi pandemi ini sebenarnya kalau kemarin tuh pas 2 tahun, kalau sekarang sudah berapa ya? Sudah 4-5 年. Ya mungkin teman-teman sesuaikan saja gitu ya. Nah, kemudian 谈谈大家在疫情期间能吸取什么正能量。正能量itu adalah hal-hal positif. Jadi teman-teman boleh berbagi kepada kita hal positif apa yang didapatkan ketika pandemi gitu ya. Sudah 5 tahun ya. Oke. Berarti 快5年了gitu ya. Nanti kita ganti. Kalau ini kan materi yang gelombang pertama. Nah, pengalaman positif apa yang mungkin teman-teman bisa dapatkan selama pandemi, teman-teman boleh berbagi dalam kalimat bahasa Mandarin yang sederhana ya. Jadi coba teman-teman memancing diri sendiri untuk bikin kalimat tapi yang simple, pendek ya. Boleh, nggak usah terlalu panjang gimana, tapi nanti hari Jumat depan kita latihan ya. Terus, 疫情给大家带来了生活上的什么变化? Jadi pandemi juga bawain perubahan seperti apa? 变化 ini adalah perubahan. Perubahan seperti apa di dalam kehidupannya teman-teman gitu ya. 给大家带来了什么样的变化? Memberikan perubahan seperti apa, teman-teman silakan berbagi dalam kalimat bahasa Mandarin ya. Oke, 所以这个是我们的功课好吗? Ini adalah PR buat kita semua. Minggu depan kita akan minta volunteer untuk bercerita gitu ya. Oke? Nah, 希望大家可以好好在家里复习, boleh mereview di rumah. Iya betul, bikin PR ya. Itu jadi PR ya. Oke. Nah, 最后呢我祝大家周末愉快，我们到此下课，谢谢班长，谢谢大家，拜拜。谢谢老师。老师。拜拜。